Saya meminta teman-teman dari seluruh daerah di Indonesia Halo untuk mengirimkan dokter. kalimat di rumah aja. Oke, kita tunggu sampai yang lain bergabung ya. Oke, saya coba pin komennya. Oke, terima kasih semuanya. Kita tunggu yang lain juga. Sambil dengerin lagunya di rumah aja ya. Halo, bentar ya. Kita sambil nunggu yang lain. Halo semuanya. Ada dokter Dina tadi. Terima kasih dokter udah bergabung. Dokter Putu juga sudah ada di ruangan ini. Oke, kita tunggu yang lain ya. Halo semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sobat sehat yang sudah bergabung kembali di live Instagram RSPKT Group di episode kedua ya. Pada episode ini kita akan mengundang Dokter Putu ya dengan judul Persiapan Melahirkan di Masa Pandemi. Nah, sebelum Dokter Putu saya undang, saya sedikit akan membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau adalah dokter umum lulusan dari FK Universitas Udayana tahun 2000 sampai 2007, kemudian melanjutkan spesialis di universitas yang sama 2009 sampai 2013. Kemudian beliau lanjut lagi sekolah mengambil konsultan obstetrik ginekologi sosial di FK Unibrau tahun 2016 sampai 2018. Oke. Dan saat ini beliau juga masih lanjut sekolah S3 ilmu kedokteran sosiomedicine 2018 hingga sekarang. Untuk riwayat pekerjaan ya, beliau tahun 2008 mengawali di Rumah Sakit Umum Daerah ya, Taman Husada tahun 2008, kemudian tahun 2009 sampai 2013 di Rumah Sakit Sanglah Denpasar, dan lanjut di tahun 2013 di Rumah Sakit Prima Sangatta sampai 2014, kemudian ke Bontang di Rumah Sakit Pupuk Kaltim Bontang 2014 sampai sekarang. 2017 beliau sudah menjadi surveyor KARS ya, surveyor nasional sampai sekarang, dan juga menjadi pelatih klinik Madya JNPK KR dan trainer HBB HMS Perinasia. Luar biasa ya. Beliau juga salah satu di rumah sakit kita yang menjadi health influencer ya. Teman-teman boleh join di fanpage beliau, FB-nya adalah Dokter Putu Official. Oke, baik. Rekan-rekan semua, untuk menyingkat waktu, saya akan mengundang Dokter Putu sebentar lagi. Namun sebelum saya undang, saya ingin memberi info lagi bahwa nanti seperti episode sebelumnya, kami akan memberikan giveaway kepada yang peserta yang ikut di live, yang ngejoin di live IG ini. Akan kita undi dan kita akan memberikan link. Nanti mohon link itu diisi. Di situ ada linknya, ada alamat dan nomor handphone. Nanti staf kami nanti akan mengirimkan hadiah itu ke rumah teman-teman semua. Oke, simak sampai selesai. Saya mau undang dulu Dokter Putu. Oke, Dokter Putu. Halo Bu Usi. Halo Mbak Arshila.
Halo. Iya, halo, halo Ya, Mas Surya Wijaya, Ibu Arinila. Oke, dokter. Dokter Putu ini baru selesai operasi loh, tadi luar biasa sekali. ya, Jadwalnya kebetulan padat ada pagi hari lahiran ini. kembar nih, Dokter Afrini pagi ini. Luar Ya, biasa. lahiran kembar Ada ya. dokter muda tuh dok, menyapa. Dokter muda muncul. Ya. Kakak yang Dokter muda selalu mau kita muda. colok nih ke ruangan atau gimana? Halo, Mbak Rinda. Oke, Dokter Putu tadi saya sudah sekilas memberikan sedikit gambaran ke teman-teman bahwa nanti Dokter Putu akan apa namanya akan memberikan informasi kepada kita tentang Ya, persiapan melahirkan di masa pandemi, apa bedanya sebelum dan saat ini, dan apa yang harus dipersiapkan oleh ibu hamil, tentunya juga suaminya ya sebagai pendamping, keluarganya ya, sebagai supporting yang ada di rumah, dan juga tentunya di rumah sakitnya sendiri nanti seperti apa. Baik ya, dokter, betul. silakan waktunya Hmm, kami persilakan. Nanti kita sambil jawab-jawab pertanyaan dari Kemarin ya. Sobat Sehat ya. Oke. Ya. Ya, salam sehat untuk ibu-ibu, bunda di rumah, sejawat saya yang juga bergabung di sini. Ya, terima kasih kesempatan hari ini saya dapat diundang di IG-nya RSPKT Group. Sudah sekian lama ya setelah kita tidak siaran lagi di Pega TV. Lama nggak pernah online lagi siaran langsung ya. Ya, berbicara tentang wanita sebenarnya permasalahannya banyak sekali Bapak Ibu di rumah ya. Mulai dari permasalahan angka kematian ibu yang tinggi, ya, angka kematian ibu kita di Indonesia masih tinggi nih, sekitar 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Masalah kanker juga, kanker pada wanita, yang paling banyak tentunya kanker payudara dan kanker mulut rahim. Ya, ini juga sudah digemur-gemurkan oleh sejawat dokter bedah maupun dokter kandungan untuk men-screening awal, misalnya melakukan mamografi maupun pap smear yang rutin. Kalau di RSPKT sudah sangat rutin ya ibu-ibu rekanan kita melakukan pap smear rutin minimal 2 tahun sekali pada yang normal-normal ya. Permasalahan lain yang tidak kalah ininya adalah angka kehamilan remaja juga masih tinggi sekali. Nah, belum lagi masalah di pandemi sekarang. Ya meskipun kasusnya mungkin belum begitu banyak, kasus yang dibuat review jurnalnya, memang kepustakaan kami sangat-sangat terbatas. Tapi ada baiknya kita lebih waspada pada masa pandemi ini ya. Virus ini virus yang sangat ganas ya, ganas sekali ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah hanya mengenal virus apa sih virus itu kan gitu ya. Ya virus itu semacam mikroorganisme, namanya mikro ya kecil ya, mikroorganisme ya. Dia bersifat patogen, kalau bahasa medisnya patogen itu, jadi dia merusak makhluk hidup, dia menyerang makhluk hidup dan dia bisa bersifat DNA maupun RNA ya. Berbeda dengan bakteri, kalau bakteri ada yang patogen, ada yang non patogen ya. Istilahnya ada yang bakteri baik, ada yang bakteri yang jahat. Nah virus ini cenderung kebanyakan jahat ya. Tapi jahat pada inangnya, dia mempunyai inang atau istilahnya dia hidup pada lingkungan tertentu baru dia bisa hidup. Kalau tidak di lingkungannya itu dia nggak bisa hidup. Tapi hebatnya si virus ini dia bisa bermutasi, jadi ya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sehingga dibermutasi dia bisa hidup di lingkungan barunya lainnya ini nanti. Sama seperti virus corona ini, dulu dibilang hanya bisa hidup di hewan, apa kelelawar atau mamalia zaman dahulu. Dan sekarang dia bermutasi malah sekarang bisa human to human transmission ya, kayak sekarang bisa antara manusia ke manusia melalui droplet itu. Jadi di tempatnya si inangnya itu, dia kemudian si virus ini melakukan namanya replikasi. Replikasi itu dia memperbanyak diri, membelah diri segala macam, menyesuaikan dengan lingkungan barunya. Nah, tubuh tentunya berusaha menyesuaikan. Begitupun ibu hamil, dia juga berusaha menyesuaikan diri terhadap virus ini. Tapi ada kalanya, ada pendapat bahwa pada ibu hamil ini, ya kapan sih seorang wanita ini daya tahan tubuhnya menurun? Ya, pertama pada saat dia haid, yang kedua pada saat dia masa subur, terus yang ketiga pada saat dia hamil. Nah, pada saat hamil ini salah satu keadaan di mana daya tahan tubuh seorang wanita ini menurun. Nah, dia kan terkena virus ini bisa berakibat, ada beberapa jurnal bilang ada berakibat lebih fatal ketimbang yang tidak hamil. Namun jurnal-jurnal terbaru ini berubah lagi nih, ya berubah lagi. Yang jurnal terbaru ini dibilang katanya ada karena pengaruh hormon progesteron, ada pengaruh perlindungan sitokin yang lebih baik sehingga
daya tahan tubuh seorang wanita hamil katanya jauh lebih baik ketimbang yang tidak hamil. Nah, pendapatnya masih simpang siur, jadi belum bisa kita pastikan antara jurnal A, jurnal B masih simpang siur pendapatnya seperti itu. Yakin itu sekilasnya Dokter Aurelia tentang. Dokter itu sampaikan kalau sedang menstruasi itu ya dok ya rentan juga ya dok ya terkena kuman gitu ya. Iya betul. Berarti kalau orang maksudnya daya tahan tubuh seorang wanita pada saat itu lebih rendah. Jadi wanita yang sedang haid itu sensitif makanya dok ya, sensitif gitu ya. Obatnya satu dikasih ini udah masa bercanda. Enggak bercanda ya. Ya. Obat sensitifnya salah satunya itu diajak belanja ya. Sekarang musim pandemi nggak bisa keluar rumah lebih sensitif. Iya dok. Yang penting dikasih pin ATM aja dok. Betul. Oke. Terus lagi dokter, kemudian misalnya tadi ada yang nanya ya, misalnya saya posisi sebenarnya tidak berencana hamil, ini misalnya pasiennya tidak berencana hamil, tapi ternyata dia hamil gitu dokter, dan dia itu khawatir mau keluar takut ada corona, mau aktivitas takut ada corona, tapi kan tetap harus menjaga kesehatan mental ya, tetap kalau perlu memang kita harus keluar, tapi tetap dengan protokol ya. Untuk dokter sendiri, apakah sebaiknya menunda kehamilan atau kalau memang sudah hamil ya kita harus lebih ketat lagi kebersihannya, gimana dokter? Pakai fulus obatnya tuh dokter Harman bilang. Ini benar yang apa tadi namanya? Yang tadi haid. Oke, lanjut. Kita skip dulu ya dokter Harman. Nanti kita lanjut lagi tunjuknya. Iya dokter. Nanti keluar semua nih. Ya, pada saat musim pandemi ini memang disarankan ya menunda kehamilan lebih baik ya. Tapi efek lockdown ini dikhawatirkan oleh beberapa sejawat, beberapa guru-guru kami akan terjadi baby boom di beberapa bulan kemudian. Karena pertama kasus seorang wanita yang unmet need di Indonesia itu masih tinggi. Unmet need itu artinya seorang wanita yang tidak ingin hamil dalam jangka waktu 2 tahun, tapi dia tidak menggunakan kontrasepsi, itu tinggi sekali. Nah, ini musim lockdown, maksudnya istilahnya hanya di rumah saja, work from home, mungkin hiburan terbatas, ya hiburan lainnya adalah, ya itu, tanda kutip itu ya. Sehingga dikhawatirkan, banyak saya alami berapa bulan terakhir ini hamil-hamil muda banyak, ya. Pendapat guru saya mungkin yang berapa bulan kemudian akan terjadi baby boom itu mungkin benar, ya. Terus yang kedua, di awal-awal musim pandemi ini pelayanan KB agak kendor. Karena ketakutan mungkin bidan atau dokter memberikan pelayanan KB karena ketidaksediaan APD yang lengkap segala macam, jadinya pelayanan KB terkesan agak kendor. Jadi ya banyak ibu-ibu yang harusnya berkontrasepsi, misalnya harusnya dia suntik KB atau ngambil pil KB atau ganti IUD ke fasilitas kesehatan, tapi karena ditolak oleh vaskesnya jadinya tidak jadi menggunakan kontrasepsi, sehingga masuk dalam kategori unmet need tadi jadinya. Ya akhirnya ujung-ujungnya hamil seperti itu ya. Memang pelayanan KB agak kendor. Nah, ini setelah beberapa bulan ini sudah mulai digembung-gembungkan lagi oleh Bapak Ketua BKKBN, Bapak Hasto yang dulu mantan Bupati Kulon Progo itu. Ya pokoknya pelayanan KB tetap dikerjakan dengan pelindungan APD yang sesuai dengan ini, minimal APD level 2 lah minimal untuk pelayanan di poliklinik seperti itu. Ya. Oke dokter, tadi ada pertanyaan dokter. Apabila ada ibu hamil yang terkonfirmasi corona, apakah akan terjadi transmisi kepada bayinya? Transmisi ke bayi, oke. Positif. Kakak muda sumbang saran dulu. Kayaknya mau minta kita undang ini dokter muda ini. Oke dokter, ya, lanjutkan dokter jawabannya. Oke, transmisi ke janin. Transmisi ke janin ini juga di awal-awal musim pandemi dengan penelitian yang masih terbatas dikatakan tidak ada transmisi ke janin, transmisi vertikal tidak ada. Jadi diragukan bayi-bayi yang lahir dengan keadaan dicek rapidnya, misalnya rapidnya positif, itu diragukan itu berasal dari transmisi vertikal antara ibu ke janin. Nah, penelitian terbaru berapa minggu lalu saya baca itu memang ditemukan di di koteledon atau di gini plasentanya itu ada kuman ini ya. Jadi masih simpang siur juga, sehingga pendapat para ahli bukannya tidak ada transmisi, tapi probably kemungkinan ada, tapi memerlukan penelitian yang lebih lanjut.
penelitian Iya, lebih iya, lanjut. iya. Seperti itu. Jadi tidak ada pendapat yang bilang oh ini tidak ada, tapi sekarang pendapat ahli hanya bilang probably, kemungkinan. Jadi sebenarnya ada pemeriksaan yang lebih lanjut seperti misalnya kordosintesis itu mengambil cairan darah dari tali pusat si janin dalam kandungan itu, kemudian diperiksakan rapid testnya atau dilakukan pemeriksaan yang lebih canggih untuk mendeteksi apakah benar ada COVID ini di dalam sirkulasi uteroplasentanya, sirkulasi dari janin maupun dari ibu ke janinnya. Tapi penelitian seperti itu sampai terakhir ini belum ada yang melakukannya. Mungkin lebih pada keadaan pasien-pasien misalnya yang terkena COVID, ibu hamil yang terkena COVID, memang ada beberapa pendapat keadaannya tidak ada yang lebih seperti saya bilang tadi, ada yang lebih parah, ada yang perlindungannya lebih kuat pada ibu hamil. Memang dari sekitar ada sekitar 86% kasus yang ditemukan itu gejalanya ringan, ya 9% berat, hanya 5% yang kritikal. Jadi kemungkinan para ahli ini tidak sempat melakukan tindakan seperti tadi itu, jadi lebih konsen untuk menyelamatkan nyawa ibunya dulu. Seperti itu. Ya. Ya, okay. Nah terus dokter, tadi kalau memang kan untuk COVID ini kan kuman baru ya dok ya, kita semua sedang mempelajarinya. Penelitian juga masih sangat awal ya dokter ya, masih perlu banyak lagi penelitian dan sampel-sampel. Nah, kalau tadi disampaikan kalau transmisi ke janin itu secara vertikal tidak ada, kalau misalnya probably dok, bukan tidak ada, kemungkinan ada, sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut ya. Probably, jadi bukannya tidak ada ya. Di awal musim pandemi ini memang pendapatnya masih tidak ada, dibilang tidak ada. Ya, penelitian-penelitian yang terbaru yang saya baca, ada yang dari Cina segala macam, memang di pendapatnya kemungkinan, ya, sebenarnya bilang probably, kemungkinan ada. Jadi memerlukan sampel yang lebih banyak dan penelitian lebih lanjut. Ya. Oke, siap. Kalau untuk dari ibu menyusui ke bayi dok, apakah ada kemungkinan ibu menyusui ke penularan? Kalau dari ASI sampai saat ini belum ada penularan dari ASI. Kalau dari penelitian yang terbaru belum ada. Yang dikhawatirkan justru ibu yang menderita COVID ini menyusui bayinya, dia dari mungkin dropletnya itu yang akan menularkan ke janinnya. Sehingga ibu-ibu yang positif COVID, ya sudah terdiagnosis memang benar-benar COVID, disarankan menunda dahulu untuk pemberian ASI-nya sampai 14 hari, sampai dinyatakan kemungkinan dia ini sudah terbebas dari COVID-nya ini. Seperti itu. Sampai dia terbukti bahwa dia tidak menderita COVID. Seperti itu. Ya, disarankan menunda dahulu. Meskipun transmisi dari ASI, maksudnya dari pemberian ASI, tidak dikatakan dari penelitian terbaru tidak ada. Ya. Iya dok. Oke, dokter tadi ada pertanyaan juga dokter. Di masa pandemi ini apakah angka kelahiran juga meningkat di rumah sakit kita? Stabil aja saya lihat. Oh, stabil aja ya. Stabil ya gitu ya. Tahu efek dari karantina rumah dok? Iya, kehamilan muda agak meningkat saya lihat. Ada kehamilan muda. Stay at home, jaga jarak, tapi jarak antara suami istri agak susah dijaga. Itu tidak boleh dijaga, itu bahaya. Itu tidak boleh ya. Iya dokter. Apalagi dokter persiapan untuk melahirkan di masa pandemi ini dokter, selain yang tadi disampaikan. Oke, mungkin saya mulai dari kehamilan yang aman ya dokter ya. Kita mengenal ada namanya healthy timing and spacing of pregnancy. Jadi kapan sih waktu yang aman untuk hamil ya pada ibu-ibu itu ya. Keadaan normal, kehamilan yang normal itu jaraknya antara 2 tahun sampai 5 tahun ya. Setelah pasca keguguran, seorang ibu itu diperkenankan untuk hamil lagi sekitar 6 bulan. 6 bulan pasca keguguran. Dan usia kapan sih boleh hamil? Ya disarankan di atas 20 tahun. Ya, di atas 20 tahun. Karena di usia 20 tahun ke atas itu dasar panggul atau otot panggul di bawah ini sudah kuat dia untuk menjaga kehamilannya. Itu pertama. Ya, yang kedua yang perlu kita perhatikan pada musim pandemi ini untuk persiapan kehamilan atau kehamilannya sendiri. Oke, saya mulai dari ini deh. Ya kita punya konsep namanya safe motherhood, ya safe motherhood. Jadi ada 4 pilar yang kita harapkan nanti menunjang keselamatan ibu pada saat melahirkan. Ya, safe motherhood itu suatu continuum of care istilahnya, mulai dari ibu hamil, ibu yang akan bersalin, dia mendapat perawatan
perawatan pada saat kehamilannya dengan baik, kemudian dia melahirkan di tempat yang tepat, kemudian melahirkan bayi dan ibunya selamat, bayinya juga sehat. Itu continue of care-nya yang kita harapkan. Safe motherhood ini ada 4 pilar, Dok, ya. Pertama antenatal, pemeriksaan pada saat kehamilan. Terus yang kedua persalinan yang bersih dan aman. Nah, terus yang ketiga pelayanan obstetrik yang dasar, ya, pelayanan persalinan maupun kehamilan yang dasar. Kemudian yang terakhir adalah KB. Ya, pelayanan di musim pandemi ini tidak jauh beda dengan pelayanan yang dari role model safe motherhood ini, ya. Pertama dari antenatalnya. Antenatal maksudnya ini pada saat dia hamil. Ya, tentunya pada saat musim pandemi ini kan di awal-awal udah digembor-gemborkan jangan ke ini, jangan ke itu, seperti itu, yang mengurangi kontak dengan fasilitas kesehatan segala macam, ya. Sehingga kami dari Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia dari PBPOGI memberikan titik-titik tertentu dia harus memeriksakan kehamilan. Di lainnya itu bisa melakukan telekonferensi, ya, seperti yang sudah kita buat di Rumah Sakit Kaltim, ada telekonferensi. Meskipun baru hanya mungkin di dokter umum saja, ya, seperti itu. Jadi kapan seorang ibu hamil pada musim pandemi ini harus melakukan kontrol? Pertama di 3 bulan pertama, di 11-13 minggu. Itu minimal harus kontak 1 kali dengan vaskes kesehatan untuk memastikan dia benar-benar hamil atau tidak. Kalau bisa di USG di usia 11-13 minggu. Di situ untuk memastikan kehamilannya di dalam kandungan atau di luar kandungan. Kemudian yang kedua yang paling penting ini ibu-ibu di rumah, di 3 bulan pertama ibu harus sudah mengetahui kapan tafsiran lahirannya. Jangan tidak tahu sudah mau lahiran, kapan ya, Dok saya akan melahirkan istri saya, jangan kayak begitu. Jadi di 3 bulan pertama dia sudah tahu kapan dia harus melahirkan. Kita bandingkan tafsiran dari men terakhir dengan USG 3 bulan pertama. Jika perbedaannya lebih dari 2 minggu, kita memakai USG 3 bulan pertama. Nah, kenapa perbedaan lebih dari 2 minggu? Karena dari tafsiran dari men terakhir itu adalah tafsiran yang kita gunakan biasanya rumus Nigel namanya. Rumus Nigel itu tanggal ditambah 7, bulan dikurang 3, tahun ditambah 1, itu khusus untuk haid yang rutin, 28 hari. Rutin, ya, haid yang untuk 28 hari. Nah, kan tidak semua ibu-ibu di rumah ini haidnya rutin di 28 hari seperti itu. Sehingga kemungkinan melesetnya tinggi, ya. Jadi kita bandingkan dengan USG 3 bulan pertama. Jika lebih dari 2 minggu perbedaannya, kita pakai USG 3 bulan pertama. Setelah itu silakan telekonferensi atau istilahnya yang penting obat harus tetap dikonsumsi, ya ibu-ibu di rumah, ya. Jangan tidak konsumsi obat hamil. Kayak kemarin ada pendarahan, pasiennya nggak kontrol sampai benar-benar untung abortus komplit, bukan abortus yang incomplete, sehingga ibunya ya bugar-bugar saja. Kalau incomplete, pendarahannya banyak, dia takut ke rumah sakit karena alasan musim pandemi ini. Jangan seperti itu. Jadi ada saat-saat yang harus kontrol. Nah, berikutnya adalah di usia 5 bulan ke 6 bulan, 20-24 minggu. Itu wajib kontrol untuk melakukan namanya anatomy scan atau fetal scanning. Untuk melihat kelengkapan organ tubuh janin yang ibu kandung. Ya, di situ pertanyaannya nanti, Dok, jari-jari anak saya normal nggak, Dok? Kepala anak saya normal nggak? Perutnya normal nggak? Jangan yang ditanyain selangkangannya saja. Banyak harusnya, Dok, kelaminnya apa? Pertanyaan pertama deh itu dia. Dokter kandungannya seneng kalau ditanyain gitu. Jadi cukup lihat kelaminnya, udah selesai, WSG selesai. Jadi sebenarnya lebih dari itu yang harus kita lihat di usia 5-6 bulan itu. Mulai dari kelengkapan organ tubuh, dari kepala, mungkin ada hidrosefalus atau tidak, wajahnya kita lihat ada Down syndrome, ada bibir sumbing atau tidak, ruang jantungnya, four chamber view-nya bagaimana kita lihat, dinding perutnya terbentuk apa tidak, ada kelainan misalnya omphalocele atau gastrosisis di situ, tulang punggungnya kita lihat ada spina bifida apa tidak, seperti itu, jari-jari kakinya ada polidaktil atau sindaktil segala macamnya, itu harus kita lihat, kelainan mayor terutama yang kita harus lihat. Ya. Setelah itu silakan telemedicine kembali dengan vaskesnya, silakan dengan fasilitas kesehatan tempat memeriksakan kehamilan biasanya. Nanti di usia 36 atau 37 minggu, kalau hamil normal-normal saja itu wajib kontrol. Setelah itu harus per minggu. Karena di situ untuk persiapan persalinannya nanti. Nah, di antara itu, andaikan ada misalnya tanda-tanda bahaya kehamilan, misalnya ada mual muntah hebat, biasanya ini terjadi di 3 bulan pertama kehamilan karena peningkatan hormon beta HCG namanya, atau ada pendarahan di jalan lahir. Kalau dia hamil awal, hamil muda, kemungkinan karena keguguran ya atau abortus kalau bahasa medisnya. Kalau di trimester 2, trimester 3, hati-hati, jangan-jangan nih hari-harinya mengalami jalan lahir, yang biasa kita sebut dengan placenta previa. Atau ibu habis trauma, misalnya habis jatuh, terbentur perut, atau habis mengalami keluhan nyeri kepala hebat,
kayak dibebat begitu ya. Kemudian mata berkunang-kunang, mual muntah berlebihan, tiba-tiba habis itu perutnya kok kenceng sekali. Hati-hati, jangan-jangan tensinya naik yang menyebabkan plasenta, tempat lengkap plasentanya itu lepas. Itu namanya solusio plasenta. Atau plasenta lepas dari tempat melekatnya. Itu gejalanya biasanya nyeri perut hebat, disertai keluar darah, tapi darahnya agak berbeda. Kalau plasenta previa, dia darahnya biasanya warnanya merah segar. Kalau yang solusio plasenta ini darahnya biasanya darah hitam. Nah, itu perbedaannya. Kalau ada gejala seperti itu di trimester kedua sampai 3 awal, ya 3 awal itu 32 sampai 36 minggu, segera periksakan diri. Atau pecah ketuban lebih dulu. Nah, pecah ketuban ini sering pertanyaannya, bedanya sama kencing apa dok katanya. Kalau kencing biasanya tidak bisa ditahan, kalau air ketuban ngalir kayak orang ngompol waktu kita kecil dulu ngalir. Nah, gejala lain adalah misalnya tadi yang sudah saya bilang, nyeri kepala hebat, mata berkunang-kunang, mual muntah berlebihan, nyeri ulu hati, itu tanda-tanda peningkatan tekanan darah. Gejala seperti itu segera periksakan diri. Atau gerak janinnya berkurang. Ibu-ibu di atas usia 5 bulan, pastikan gerak janinnya sudah dirasakan ya. Minimal 1 kali dalam 1 jam atau 10 kali dalam 12 jam. Itu harus dirasakan gerak janinnya. Kalau tidak dirasakan, minum air gula ya, atau digoyang-goyang perutnya, berikan sugesti positif pada janinnya, diajak ngobrol ya. Nak, gerak nak, mama nungguin gerakmu nih, kayak gitu ya, sugesti positif. Kalau tetap tidak bergerak, periksakan segera ya. Jangan-jangan ada sesuatu, karena kesejahteraan janin di rumah yang ibu bisa pantau adalah dari gerakan janinnya ya. Atau gejala lain setelah nyeri kepala hebat tadi, mata berkunang-kunang, tiba-tiba kejang ibunya. Nah, itu namanya eklamsi, itu kejang pada saat kehamilan. Nah, kalau ada gejala seperti itu, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan ya. Kalau bisa ke rumah sakit langsung kalau kejang ya. Ya, harapan kedua saya adalah ibu-ibu di rumah bisa mengenali dirinya masing-masing. Ini dia termasuk kehamilannya risiko tinggi atau risiko rendah, seperti itu ya. Banyak ibunya nggak tahu ini, oh saya kehamilannya risiko tinggi atau risiko rendah. Kita ada namanya skor Puji Rohyati, Dr. Afrini ya. Skor Puji Rohyati kita bedakan menjadi ada potensi gawat kehamilan, ada gawat kehamilan, ada gawat darurat kehamilan. Nah, yang termasuk dalam kategori ada potensi gawat kehamilan atau ada potensi gawat obstetri itu misalnya apa? Ibunya hamil terlalu muda usianya. Ini banyak nih beberapa kasus saya berapa bulan terakhir ini. Usia di bawah 16 tahun atau usia di bawah 20 tahun lah, itu termasuk kehamilan yang terlalu muda menurut saya ya. Atau terlalu tua. Baru kemarin saya melahirkan ada ibu usianya 42 tahun ya, melahirkan anak ke-3 atau ke-4 ya. Kelelahan pada saat masa persalinan, ya kelelahan sehingga akhirnya persalinan berakhir dengan sesar. Itu termasuk kehamilan risiko tinggi. Atau terlalu lama hamil, lebih dari 10 tahun, kita mengenal dengan istilah sekunder primi ya. Sudah lebih dari 10 tahun dia baru hamil kembali. Makanya tadi kriteria healthy timing and spacing of pregnancy, waktu yang atau jarak yang tepat untuk hamil dan yang sehat itu 2 sampai 5 tahun. Atau anaknya terlalu banyak ya. Ini istilah saya KB Bali, 4 anak, lebih dari 4 anak sudah, itu kehamilan yang risiko tinggi sekali ya. 4 anak, kalau di Bali itu ada istilah 4 anak itu istilah tangan ini dok, ya ini ibu-ibu, anak pertama sayang ibu, anak kedua sayang ibu, anak ketiga sayang ibu, anak keempat sayang ibu. Makanya itu prinsipnya di Bali ada 4 anak, putu, nade atau kadek, nyoman dan ketut. Itu prinsipnya. Kenapa anak di Bali itu KB-nya 4 anak. Tapi kita sesuaikan. Dok, namanya apa dok? Balik lagi ke putu. Putu balik. Ya seperti itu ya. Nah, sekarang prinsip KB itu sebenarnya ini berencana itu keren katanya. Jadi prinsip berencana itu keren gitu. Itu sekarang yang pedoman KB bukan 2 anak lebih baik, bukan kayak gitu. Sekarang berencana itu keren. Ya, kayak gitu prinsip semboyan KB. Jadi yang merencanakan adalah anak saya 3. Bonus 1 habis melahirkan sebelum pandemi Januari itu saya melahirkan anak ketiga, berarti saya dimaafkan ya. Berencana keren gitu ya. Rencana itu keren. Ya mungkin Dr. Afrini dengan 3 anak merencanakan 3 anak sudah direncanakan dengan baik. Ya, yang penting itu berencana. Jangan hanya hamil tanpa direncanakan. Maksudnya mulai dari kehamilannya, rencanakan bagaimana nanti setelah melahirkannya, membesarkannya, pendidikannya itu harus direncanakan dari awal. Menurut saya itu mungkin yang terkandung dalam berencana itu keren. Ya. Iya dok. Ini dok lagi dok, dokter muda. Apa persiapan suami dalam kehamilan istri dalam masa pandemi? Dokter muda tanya, cari dulu istrinya.
mempersiapkan spermanya yang bagus tentunya harus. Kalau spermanya nggak bagus nggak bisa dibuang ya. Oke, itu buat anu aja, buat sekilas ya. Iya dok, ada Oke, saya pertanyaan dari lanjutkan yang tadi Eliza dok ya. Rezi. Ada pertanyaan dari Iya. Eliza Rezi. Oh iya, Mbak Apabila Lisa. melahirkan, apakah kita harus tes rapid? Apakah harus tes Oke. rapid dok kalau mau melahirkan? Nah, ini salah satu yang juga disarankan sama Bapak Ketua POGI kami, Pak Ari Januarta ya. Jadi diharapkan setiap ibu hamil yang akan melahirkan dilakukan tes rapid. Ya, pertama banyak hal sebenarnya yang terkandung dari tes rapid itu ya. Pertama, setidaknya 30-70% kita bisa pastikan ibu ini keadaannya tanpa COVID seperti itu ya, meskipun rapid test hanya 30-70% sensitivitasnya seperti itu. Terus kedua, kami di ruang bersalin ini kan selain mengajak ibu, mengajak bayi juga, ya, bayi juga, ya. Jangan sampai ibu dengan rapid test positif kita letakkan di di ruang biasa. Sebenarnya kami di Rumah Sakit Pupuk Kaltim dari UGD pun sudah kita screening. Ada sejumlah pertanyaan yang diajukan, setelah itu kemudian baru dilakukan tes rapid. Nanti mungkin ibu-ibu di rumah sudah tahu ya kriteria dari penderita COVID ini yang sering digembor-gemborkan di di media sosial, mulai dari OTG, ODP, PDP, sampai akhirnya nanti orang terkonfirmasi positif ya, seperti itu ya. Ibu-ibu yang berasal dari daerah yang luar Bontang atau dari daerah zona merah yang melahirkan di rumah sakit di Vaskes kami perlakukan sebagai orang ODP atau dia pernah kontak dengan daerah dari luar ya. Jadi kita letakkan di ruang khusus. Kami punya di bagian belakang di ruang bersalin kami, kita buatkan ada 5 bed di situ untuk ruang isolasi. Bahkan melahirkannya pun di sana. Ya, mohon maaf nanti kalau ibu-ibu melahirkan di Pupuk Kaltim sempat keluar kota dalam jangka waktu 2 minggu sebelum persalinan atau kontak dengan orang dari luar kota. Misalnya suami kerja di Balikpapan atau Samarinda menemani istrinya melahirkan. Dan jadi yang sempat difikirkan melakukan bukan ibu hamilnya saja dok ya, tapi dalam satu ya, rumahnya ya, lingkungan terdekat dia ya. Kontaknya ini itu juga kita menjawab harus pertanyaan dari Miramir tadi dok. Dia juga ada netizen juga yang tanya jika ingin lahiran dari luar kota, ini tadi bisa menjawab jawaban itu. Jawaban dokter bisa menjawab pertanyaan tersebut. Lanjutkan dokter, silakan. Ya, pada saat ibu mau melahirkan, pastikan ibu akan melahirkan di mana, itu pertama. Ya, kalau melahirkan di luar kota tempat ibu tinggal sekarang, pastikan ibu datang lebih awal, minimal 2 atau 3 minggu sebelum tanggal tafsiran ibu. Lakukan karantina mandiri dahulu. Silakan mungkin memeriksakan diri dulu ke fasilitas kesehatan di sana, koordinasi dengan dokternya atau bidannya di sana. Kemudian ibu melakukan karantina mandiri. Seharusnya Vaskesnya itu akan mengontak ibu beberapa hari sebelum tanggal tafsiran untuk melakukan screening, setidaknya mulai telekonferensi lebih dahulu untuk melakukan screening ada tidaknya keluhan-keluhan mengarah ke COVID-19 ini ya, ada keluhan-keluhan apa tidak. Sehingga kalau misalnya dari screening awal, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh petugas kesehatan itu tidak mengarah ke COVID, ibu nanti silakan datang ke fasilitas kesehatan untuk mempersiapkan persalinan dan mungkin dilakukan tes rapid sebelum sebelum masuk ke ruang bersalin atau sebelum melakukan induksi. Nah, andaikan misalnya jelek kata, positif ya, seperti itu. Sebelum ada tanda-tanda persalinan dan keadaan ibu baik, persalinan bisa ditunda dahulu. Yang penting keadaannya baik. Tapi andaikan persalinan tidak bisa ditunda dan mengejala mengarah ke COVID, kita biasanya letakkan di ruang isolasi. Nah, untuk cara persalinan, mungkin ada yang bertanya di antara ini, cara persalinan kalau pada pasien COVID seperti apa? Kalau pasien dengan kriteria OTG atau ODP, kriteria persalinannya tergantung indikasi kehamilan. Misalnya dia bisa melahirkan normal, kita lahirkan normal. Nah, untuk PDP, pasien dalam pemantauan, ini terakhir dari dari Persatuan PB POGI, kalau ke arah PDP itu sudah dilakukan tindakan sesar. Ya, kita lihat juga prasarana dan prasarana kita di rumah sakit, ruang bersalinnya memenuhi syarat nggak untuk menolong itu seperti itu. Kalau tidak memenuhi syarat, APD tidak lengkap di ruang bersalin, disarankan dilakukan tindakan sesar untuk mengurangi pajanan droplet pada saat dia mengedan. Dokter Afrini bisa bayangkan itu ibu-ibu yang mengedan itu, kalau kita pasang istilahnya pakaiin masker, itu mengurangi hampir 30-60% volume udara masuk, pasti sesak sekali. Ya, sementara kok dilakukan dengan cara tanpa masker, itu bayangkan dropletnya kemana-mana. Ya. Nah, di sini kami di Rumah Sakit Pupuk Kaltim kita membuat namanya delivery chamber. Ya, keren ya namanya, delivery chamber. Jadi ibunya masuk ke dalam chamber kayak kotak gitu yang dalam plastik.
Jadi sebagian tubuh ke atas dari sisian sampai tulang sisian sini sampai ke kepala itu di dalam chamber. Jadi kami menolong ibu di luar chamber. Jadi ibunya silakan deh ngeden teriak-teriak di dalam chambernya. Dokter, Dropletnya biar di sana saja. Kami di luar delivery tolong chamber jangan ini di mengingatkan kami kalau di kami yang di dokter gigi itu ada namanya dental chamber. Jadi ada di masa pandemi ini dokter gigi itu bikin inovasi kepala itu seperti dibikin kotak gitu, dibikin box gitu ya. Ya, betul. Tapi pada nyatanya kita susah juga. Air harus keluar nanti muncul ke pasien gitu. Jadi masih pro kontra lah penggunaan itu. Tapi ini salah satu upaya juga ya dok ya, supaya kita juga untuk mengurangi cross infection ya. Cross infection betul. Ya delivery chamber mungkin bisa dilihat, nggak bisa di ini ya, kameranya nggak bisa dibalik dokter. Seperti ini delivery chambernya. Maaf. Ya. Seperti ini delivery chambernya. Ya. Ya, jadi pasien di dalam kotaknya itu dok. Ya, jadi dalam kita menolong di luar kotaknya. Ya, seperti itu. Ya, itu delivery chambernya. Ya. Oke dok. Ya, ini sudah kita punya juga di rumah sakit Pupuk Kaltim ya. Oke. Jadi kita tadi di rumah sakit kita sudah melakukan screening di awal ya dok ya. UDP, PDP semua melalui screening. Kemudian kalau dari luar kota diharapkan 2 minggu sebelum HPL ya dok ya minimal sudah karantina mandiri ya dok ya di rumah. Karantina mandiri. Dan nanti di rumah sakit 14 hari sebelumnya. Melakukan pemisahan antara pasien yang akan melahirkan kondisi normal dengan pasien yang suspek COVID. Betul. Misalnya seperti itu. Nah, betul, ini ada pertanyaan. Ya, sebelum terdiagnosis seorang itu kita curigai misalnya seorang ibu ini atau pasien siapapun kita curigai dengan gejala ke arah COVID, sebelum kita pastikan pasien ini positif atau tidaknya, kita perlakukan sebagai pasien berisiko, dokter ya. Jadi kita perlakukan sebagai orang COVID, ya istilahnya seperti itu. Bahasa kasarnya kita perlakukan sebagai orang COVID, sehingga untuk lebih lebih waspada baik pasiennya maupun sense of emergency kita juga dok ya. Betul sekali dok ya. Karena sekarang banyak yang keliaran orang-orang tanpa gejala ini dok, banyak sekali berkeliaran orang-orang tanpa gejala, ya. Ya. Dokter, tanggung jawab kita sama dokter. Kalau saya mulut atas, dokter mulut bawah. Wah, iya. Cara bukanya aja beda dok. Mulut atas gitu bukanya, saya begini bukanya dok. Oke dokter. Pertanyaan lagi dari Arsila Ninda Hasna dokter. Dia mau melahirkan dokter beberapa waktu lagi ke depan. Apakah pada saat new normal ini dia punya anak kedua? Apakah boleh ikut di ruangan? Mungkin maksud dia usia kakaknya ini nggak begitu jauh dari yang adiknya mau melahirkan. Jadi mungkin nggak ada yang jagain di rumah gitu. Nah ini agak susah sebenarnya dok ya. Sementara kita mengurangi istilahnya penunggu pasien pun kita batasi 1 orang untuk menunggu pasien di dalam. Dan waktu waktu untuk jenguknya pun dibatasi ya. Ada waktu untuk membesuk sebenarnya nggak disarankan. Istilahnya tukar jaganya jam 11 sama jam 5 sore kalau nggak salah itu di rumah sakit Pupuk Kaltim ya. Saran saya ya jangan ngajak anak kecil deh ke rumah sakit ya, meskipun betul. Orang meskipun orang yang beresiko tuh jauh posisinya, tapi kita nggak tahu nih orang-orang tanpa gejala ini yang berkeliaran di mana-mana, makanya tetap social distancing, sebutannya physical distancing ya. Jadi akan lebih aman lagi kalau kita dari keluarga kita sendiri udah paham tentang kewaspadaan itu ya dokter ya, mending kita menjaga saja karena ini bayi newborn baru lahir, dia akan jangankan COVID, virus yang lain juga bisa aja masuk ya dokter kalau kita tidak menjaga mikroorganisme, kecil sekali ya. Jadi mungkin nanti ya memang kalau kita membayangkan itu suatu supporting semua ya dokter, bukan hanya ayahnya tapi keluarga besarnya juga mungkin perlu dikomunikasikan supaya nanti aman untuk ibu hamilnya dan juga untuk bayi yang akan dilahirkan. Betul, yang menunggu pun seperti itu dokter ya. Yang menunggu dari luar juga seperti itu. Misalnya ada keluarga dari luar kota Bontang yang menungguin ibu untuk bersalin, pastikan dia mungkin 14 hari sebelumnya sudah datang ke Bontang misalnya dan melakukan melaporkan ke ada gugus melaporkan kedatangan di PSG atau apa itu dok ya yang ini PSG. Iya, melaporkan ke sana bahwa dia ada anggota baru di sini biar dipantau juga seperti itu. Ya, memang dilema di musim seperti ini dok ya, sangat-sangat dilema ya. Iya betul dokter.
Nah, ini ada pertanyaan lagi, dokter. Apakah ada multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh bagi nakes yang hamil? Sebenarnya nggak harus nakes ya, semua yang hamil juga butuh daya tahan tubuh. Silakan dokter, boleh komennya. Makanan sehat tentu ya, makanan yang sehat, jaga kesehatan. Multivitamin memang banyak yang gemar-gemor ini vitamin C sama vitamin E, boleh silakan dikonsumsi. Ya, silakan dikonsumsi. Oh, Tidak iya. ada vitamin khusus, bahagia, ya. Vitamin hamil tetap dikonsumsi seperti biasa. Ya, tidak ada dan yang vitamin khusus. bahagia dari suami. Iya. Iya betul. Mana nih dokter muda biasanya muncul nih kalau kita komen-komen masalah rumah tangga. Hilangkan fear-nya tuh dok ya. Menurut saya apa namanya ketakutan yang berlebih ya, yang ya saya nggak menyalahkan media juga ya, namanya memberikan informasi kadang yang ada di media itu kita harus saring juga, jangan asal ditelan mentah-mentah itu berita-beritanya. Apalagi zaman sekarang ini apa namanya teori konspirasi lah, teori apa yang ada di luar sana itu yang berseliweran. Yang jelas virus ini ada, yang jelas virus ini ada yang harus kita hadapi ya. Kemarin pemerintah ada saya pernah posting di Facebook saya, ada teori hammer and dancing ya. Mungkin kemarin pemerintah sudah mengerasin masyarakatnya di hammer ya, di tahap seperti itu dikerasin agar tahu mana sih yang benar, mana yang ini. Ya sekarang sudah diberikan keleluasaan seperti ini, kita harus menari dalam arti apa namanya ya, menghindari virus ini dengan baik ya seperti itu. Kita memang nggak ada dalam perahu yang sama dok ya, tapi kita dalam badai yang barengan ini, badai COVID ini istilahnya ya seperti itu. Ya misalnya bekerja ya agak susah memang ya kalau kita bicara masalah PSBB ya, dan lain-lain itu agak susah. Pemerintah juga pasti bingung karena masalah perut itu juga agak susah di ini ya. Ya apa namanya, kalau sekarang sudah diberikan kebebasan dalam bekerja, kita saling menjagalah diri kita masing-masing ya. Misalnya diharuskan keluar memakai masker, pakailah masker, cuci tangan yang baik, cuci tangan ya. Kita jadi warga yang patuh lah. Mudah-mudahan dengan kepatuhan itu virus ini pun akan menjauh dari kita ya. Bukan ya, setidaknya kita terhindar lah dari penularan virus yang dikatakan mematikan ini. Ya meskipun nanti misalnya kena immunity kita yang baik. Padahal ya dokter di setiap agama itu kebersihan itu adalah sudah ada menjadi bagian di agama masing-masing ya dokter. Saya kira nanti mudah-mudahan dengan berkah COVID ini kita akan semakin lebih aware lagi untuk menjaga kebersihan masing-masing diri. Betul. Ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan. Tadi ada yang nanya. Oke. Dokter, apakah benar ibu hamil memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah sehingga mudah tertular COVID? Lemah, ya. Jadi mungkin ini sudah saya jawab di awal yang tadi dok ya. Ya tadi sempat dokter tanya ya. Jadi mungkin nanti kaitannya ini jangan sampai membuat ibu hamil jadi takut kontrol gitu dok ya. Padahal ada beberapa waktu yang dia memang harus kontrol. Kontrol betul. Ya, masalah daya tahan tadi memang ada beberapa pendapat di awal seperti saya bilang tadi. Memang kapan sih saat seorang wanita itu daya tahan tubuhnya remah? Seperti saya bilang tadi, ada pada saat haid, pada saat dia masa subur, pada saat dia hamil itu adalah daya tahan tubuhnya rendah. Nah ini ada pendapat baru. Pada saat seorang wanita hamil, dia ada perlindungan progesteron, ada perlindungan apa namanya sitokin yang mungkin lebih baik daripada yang tidak hamil, sehingga risiko tertular COVID ini katanya lebih rendah. Memang pendapatnya masih simpang siur sekali ya. Belum ada pendapat B yang bisa kita kita bisa serap dengan istilahnya gamblang seperti itu kita percayai, karena ini penyakitnya penyakit baru ya, virusnya virus baru ya. Jadi masih dalam proses penelitian ya. Ya tetap melakukan saran pemerintah, sesuai saran pemerintah, memakai masker ya pakai masker, cuci tangan yang baik, social distancing, physical distancing, tetap seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu ya tertularnya lebih rendah. Poinnya dokter Putu tuh penting sekali ya kita poin banget, karena kuman ini kuman baru, kuman yang masih dipelajari, kita belum tahu. Sekarang kita terlihat masivitasnya, kemudian penyebarannya yang begitu eksponensial ya, kita di seluruh daerah dunia ada. Jadi mungkin akan lebih baik memang kita mengikuti himbauan dari pemerintah, kalau keluar pakai masker, cuci tangan yang rajin kayak gitu ya dok ya. Apalagi ibu hamil ya, untuk tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk bayi yang janin yang ada di dalam kandungannya. Betul sekali. Nah ini dokter, kalau selama masa pandemi ini pengalaman dokter melahirkan gimana? Mungkin
bisa sharing, Dok? Ya ini mungkin new normal kami sekarang, ya new normal kami yang sudah kami kerjakan mungkin 2 bulan 3 bulan terakhir ini ke rumah sakit. Saya sudah jarang pakai jas saya ini, ya jarang. Makanya Diganti tadi di waktu kamar, dokter ya. WA saya pakai jas ini atau jas Snelly aja, Dok, kan kita kangen nih pakai jas Iya. Snelly, nggak pernah kita pakai. Ya jadi kami pakai baju dari rumah, baju kerja sampai di rumah sakit. Kayak saya ini, saya kebetulan di kamar saya sekarang, di kamar jaga saya. Jadi kita ganti baju untuk di rumah sakit di sini, ya. Kemudian tentunya pemakaian topi, pemakaian kacamata atau face shield, dan pemakaian masker. Dan di poliklinik pun saya memakai baju apa namanya gaun sendiri untuk di poliklinik. Jadi wajah berseri saya ini tidak dilihat lagi sama pasien. Tertutup oleh masker dan kacamata, ya. Kadang-kadang ya kami juga ngobrol kadang-kadang di poliklinik dengan nada yang agak keras karena jujur ini ketutup semua. Kadang-kadang kalau ibunya hanya bisik-bisik ngomong nggak kedengaran juga, ya. Jadi ya agak ngegas sedikit ngomongnya, nanti jangan ibu-ibu, ya. Seperti itu, ya. Kalau menolong persalinan tentunya kita menggunakan minimal APD 2 seperti yang disarankan oleh perkumpulan kami. Jadi lengkap, memakai gaun lengkap, ya, memakai topi, memakai face shield atau pakai kacamata, pakai masker minimal N95 yang biasanya kita lapis lagi. N95 disayang-sayang karena harganya mahal dan susah didapat. Jadi N95 di dalam yang bentuknya kayak moncong gitu, yang apa, cup gitu, ya. Kemudian di luarnya kita pakai masker bedah biasa, Masker ya. bedah. Biasa, ya. Pertolongannya seperti itu memang, ya. Ya inilah new normal kita. Yang dulu biasanya nolong persalinan serampangan saja, maksudnya bukan serampangan, tetap dalam koridor hal yang normal, ya, tapi tidak selengkap sekarang, ya. Dulu paling pakai masker cuma satu saja di sini, ya, masker bedah saja. Kadang hanya pakai kacamata, kadang-kadang nggak pakai kacamata, ya, seperti itu, iya. ya. Menambah tameng Avenger-nya, ya, Dok, ya. Betul, ya. Nah, untuk pasien yang kami operasi pun, pasien yang ulang dalam pemantauan, apalagi pasien dalam pemantauan seperti itu, ya alurnya pun berbeda masuk ke kamar operasi. Jadi kita punya satu kamar operasi yang dihususkan untuk pasien seperti itu. Jadi kamar operasi itu andaikan kita pakai hari ini, 24 jam kemudian nanti setelah disterilisasi baru kita bisa pakai lagi. Jadi ya biasanya pasien-pasien yang berisiko seperti itu kita operasi di jam paling terakhir setelah acara kamar operasi selesai. Dan pintu masuk ke koridor kamar operasinya pun berbeda. Kami masuk dari pintu biasa, tapi keluarnya dari pintu yang berbeda, kemudian masuk ke ruang mandi, ganti baju lengkap, baru kita masuk lagi ke kamar operasi untuk melakukan tindakan yang lain, misalnya seperti itu, ya. Pakaiannya pun pakaian lengkap. Itu APD-nya udah APD level 3, ya, sudah pakai pertama. Seperti lengkap tadi APD level 2 ditambah baju hazmat, terus di luarnya kita pakai baju hogi lagi. Jadi kalau ibu-ibu di rumah bisa bayangkan itu begitu harga bayinya keluar, bayinya nggak bilang takut. Ada astronot. Takut karena nangis, tapi dokternya seneng, Dok. Kalau bayinya nggak nangis, ya, dokternya Dok, stres. justru kita ditakutin supaya nangis tadi itu, ya, pada itu respon bayi sehat, ya, Dok, ya. Ya, bercanda aja ya, teman-teman. Ya, tapi panasnya luar biasa. Panas dan harga dari kelengkapan itu memang luar biasa. Ya, harganya luar biasa. Ya, Dok. Mungkin satu pakaian untuk satu orang itu mungkin berkisar sampai 3-4 juta kalau kita bicara harga, ya, dari pakaian lengkapnya itu mungkin sekitar itu. Segitulah kosnya mungkin yang dihabiskan oleh rumah sakit andaikan ada pasien seperti ini, ya. Tapi tetap kami berharap pasien-pasien datang ke rumah sakit tetap jujur mengungkapkan riwayat dirinya, ya, jangan disembunyikan, ya, disembunyikan karena itu effortnya luar biasa. Bukan hanya effort pada tenaga medisnya sendiri, tapi effort pada rumah sakitnya. Ya, tenaga medis tentu kalau sudah kontak tanpa dengan APD lengkap seperti itu, ya, sudah otomatis dianggap orang tanpa gejala. Ya, otomatis kami karantina pasti kurang lebih 2 minggu sampai hasil swab-nya ada, ya. Dan rumah sakit apa effortnya? Bisa tutup. Ya, kalau sampai satu rumah sakit 50% aja tenaga medisnya, misalnya ada satu pasien yang tidak jujur mengatakan riwayatnya dan ternyata dia memang hasil swab atau hasil rapidnya kemungkinan positif, ya effortnya luar biasa. Nanti dilakukan tracing namanya, ya, dilakukan tracing orang-orang yang kontak itu, ya, semua orang-orang yang kontak itu bakal istilahnya di karantina mandiri dahulu, ya. Itu effortnya sangat luar biasa. Mungkin ya kita harapkan ibu-ibu, terutama ibu-ibu hamil, jaga diri baik-baik. Ya, kalau memang mau melahirkan, kurangin dulu keluar kota deh. Pastikan dulu ibu melahirkan di mana. Ya, mau melahirkan di rumah sakit di kota ini atau melahirkan di kota ini atau melahirkan di luar kota. Ya, pastikan kalau memang mau di luar kota,
pergilah ke sana lebih dahului mungkin 14, kalau bisa sebelum 14 hari jauh lebih bagus, karena sekarang kriterianya bahkan sampai mundur 28 hari, 30 hari sekarang ya. Karena ada beberapa kasus yang terbaru ini gejala itu muncul bukan di 14 hari pertama, masa inkubasi itu kadang jauh lebih di belakang itu. Jadi ada beberapa rumah sakit yang menganut 30 hari katanya sekarang ya. Mungkin jauh lebih bagus di 35-36 minggu kehamilan, di usia 9 bulan itu ibu sudah ke tempat yang ibu akan lahirkan ya. Ya, memang sekarang agak ini juga dok, mungkin ibu-ibu di rumah membaca syarat untuk bepergian, terutama dengan pesawat terbang itu sangat susah sekali sekarang ya. Sampai ada permintaan swab segala macam. Bisa dibayangkan di Kalimantan Timur ini, setahu saya baru ada di Balikpapan satu untuk pemeriksaan swab itu, swab PCR itu. Bayangkan kalau mau keluar kota hanya untuk pemeriksaan PCR bisa menunggu sampai 2 minggu karena saking antrinya untuk pemeriksaan itu ya, meskipun sebenarnya hasilnya dalam 12 jam sudah bisa diketahui sebenarnya, cuma karena yang diperiksa banyak jadi antri bisa sampai 2 minggu. Seperti itu ya dokter. Di sisi lain kita juga menghargai pemerintah ya dokter, upaya-upaya penampisan, screening supaya membatasi akses orang-orang untuk mobilisasi dari satu kota ke kota lain ya, dengan memperketat screening di bandara. Jadi kaitannya dengan ibu hamil tadi, seperti yang disampaikan oleh Dokter Putu, harus mempertimbangkan tempat melahirkan sebelum jauh-jauh hari dari sebelum HPL ya dok ya. Jadi jangan sampai nanti belum sempat waktunya karantina, nanti akan yang akan rugi ibu hamil dan keluarga sendiri, dan tentunya juga ini akan kerepotan ya gitu ya. Nah ini dokter lagi tanya, untuk masa pandemi ini dokter, apakah ada perubahan SOP untuk bayi yang dilahirkan? Apakah masih bisa tetap rawat gabung? Apa harus terpisah? Atau dilihat ibu-ibu tanpa risiko tetap kita lakukan rawat gabung, karena itu memang salah satu syarat di rumah sakit sayang ibu dan sayang bayi. Bayi tanpa komplikasi apa-apa, newborn baby bagus ya, kita langsung rawat gabung. Malah IMD pun kita kerjakan. Nah, pada ibu-ibu yang tadi suspected tadi, yang ODP, PDP atau apalagi terkonfirmasi positif misalnya, memang selama ini hampir 2 bulan ini masa pandemi, kami di Rumah Sakit Bukaltim belum menemukan kasus yang benar-benar positif pada ibu hamil, belum kita temukan. Hanya sebatas ODP saja, dapat berapa kasus. Ibu dengan gejala kemarin dapat 1 kasus, yang kasus paling pertama kita dapat di sini, sampai gejala panas. Memang dia riwayat kontak dengan keluarganya yang baru pulang dari daerah merah, di daerah Jawa. Ya, jadi kita rawat sebagai orang dengan kemungkinan PDP. Ya, itu pun hasilnya setelah dilakukan rapid test 2 kali, hasilnya negatif. Ya, hasilnya negatif. Ya, jadi kita dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Ya, jadi hasilnya negatif. Beberapa ibu yang ODP hasilnya memang rapidnya negatif. Nah, pada ibu-ibu yang berisiko seperti itu memang kita kita sapih ya, Terutama yang positif pasti kita sapih dahulu 14 hari seperti saya bilang tadi. Sampai terdiagnosis seorang ibu hamil ini dia memang tidak penderita COVID seperti itu, meskipun hanya dengan rapid saja. Kalau swab memang agak lama, bisa sampai 3 mingguan gitu menunggu hasilnya. Itu pun biasanya kita kerjakan kapan dilakukan swab jika hasil rapidnya positif. Biasanya itu kebijakan seperti itu. Kalau rapidnya positif baru kita lanjutkan dengan pemeriksaan swab. Ya, baik IgG maupun IgM. Ya, mungkin bisa dibedakan IgG dan IgM, ibu-ibu di rumah. Kalau IgG itu infeksi lama, ya, jadi dia mungkin sudah pernah lama kena virus yang semacam ini, karena rapid itu tidak sensitif hanya COVID-19 ini ya, tidak hanya sensitif COVID-19 ini ya. Jadi bisa saja IgG-nya positif. Kalau IgM-nya positif berarti ada infeksi baru yang berkenaan dengan, kalau rapid positif ya kita duga seseorang ini sedang fase akut ya, fase akut dari penyakit COVID ini. Jadi kalau IgG maupun IgM positif baru kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan swab ya. Pemeriksaan swab sendiri nggak bisa kita kerjakan di Bontang ya. Jadi selama ini kayaknya dikirim ke Surabaya. Itu hasilnya kurang lebih 2 mingguan baru jadi. Kalau misalnya ada di Bontang saja mungkin sekitar 24 jam bisa kita ketahui ini positif. Ya, itu positif untuk virus corona. Jadi sebenarnya ada pemeriksaan lanjutan lagi, ada namanya genome sequencing ya. Itu pemeriksaan yang lebih tahu lagi ini beneran corona tipe apa ya. Yang sekarang yang diketahui di dunia kan hanya baru 7 tipe kalau nggak salah, 7 tipe virus corona yang menginfeksi manusia. Salah satunya yang terbaru ini SARS-CoV-2 ini. Sebenarnya nama penyakitnya ini SARS-CoV-2 penyebabnya. Dibilang penyakit COVID-19 karena
coronavirus disease seperti itu kepanjangannya sebenarnya dok ya. Jadi disingkat COVID seperti itu, coronavirus disease yang 19 karena tahun ditemukannya tahun 2019. Nah penyebabnya sendiri sebenarnya namanya SARS-CoV type 2 ya, sedang SARS-CoV type 2 yang type 1-nya kemarin kalau nggak salah itu yang SARS dulu yang tahun 2012 yang di 2012 benar ya 2012 ke 2002 itu yang kejadiannya di Cina juga di Guangzhou nggak salah. Kemudian ada lagi yang MERS itu juga corona juga itu yang salah satu jenis corona yang menginfeksi manusia. Di samping ada 4 lagi yang tipe alpha coronavirus sama beta coronavirus ada 4 strain lagi itu yang juga dikatakan menginfeksi manusia. Tapi yang paling besar menyebabkan wabah ini ya yang ini, yang SARS-CoV-2 ini, yang COVID-19 ini. Dikatakan dari WHO itu hampir 95% negara di dunia terkena. Bayangkan 95%. Ya. Lebih parah daripada Spanish flu yang mungkin terjadi tahun ya. Dokter, kita sedang di penghujung waktu di live ini. Waktu kita kurang lebih tinggal 4 menit lagi. Sangat menarik penjelasan dari dokter. Rasanya kita masih pengen berlama-lama, tapi saya takut nanti dokter butuh sebentar lagi di calling lagi dari Oka kalau ada operasi lagi, kita harus terbatas juga waktunya. Mungkin dokter 2 menit sedikit pesan untuk ibu-ibu hamil yang saat ini sedang galau di masa pandemi. Silakan dokter. Oke. Ya seperti saya bilang tadi di awal ya. Fear dan danger ibu harus bisa bedakan ya. Fear, jangan terlalu ketakutan terlalu besar terhadap virus ini. Kemudian bahaya virus ini juga jangan jangan diacukan ya, seperti yang banyak sekarang di media sosial itu masalah teori konspirasi atau apa itu. Ya yang jelas virus ini ada seperti itu ya. Yang kedua, kurangin menghujat orang menurut saya ya. Seperti saya bilang tadi, we are not in the same boat ya, tapi we are in the same storm ya. Istilahnya kita dalam perahu yang sama, tapi kita dalam badai yang sama ya. Mungkin kita ada sebagai dokter, keseharian kita, ada sebagai pedagang, segala macam. Ini sekarang sudah dicetuskan oleh pemerintahan istilahnya new life fase yang baru ya, new normal life ya. Ya kita bekerja dengan menjaga diri kita masing-masing ya. Pemerintah sudah menyerukan new normal ya, bebas terbatas bagi kita ya, istilahnya. Misalnya keluar harus pakai masker, ya pakailah masker seperti itu. Selain melindungi diri kita, melindungi orang lain juga ya. Untuk masyarakat umum ya sudah tahu ya cara pencegahannya, mulai dari cuci tangan, pemakaian masker, physical distancing, social distancing, ya, kurangi bepergian keluar kota, khususnya pada ibu hamil, tentukan tempat bersalin di mana ibu akan melahirkan nanti, di kota ini atau di kota yang lain ya, karena nanti di mana-mana perlakuannya akan seperti itu. Diharapkan 14 hari sebelum tanggal tafsiran tersebut sudah melakukan sosialisasi mandiri dulu, karantina mandiri dulu sebelum nanti melahirkan seperti itu. Kemudian untuk ibu-ibu hamil, carilah informasi yang baik ya ibu-ibu ya, jangan terlalu ditelan mentah-mentah informasi yang ada di media sosial. Terus diskusikan baik-baik, jangan takut kontrol. Sekarang sudah ada telemedicine atau segala macam, menghubungi dokter atau menghubungi bidan mungkin tidak sesusah yang dahulu, bisa SMS atau WA petugas kesehatan di tempat ibu memeriksakan diri. Andaikan ada permasalahan atau apa yang menyangkut tanda-tanda bahaya kehamilan, diskusikan sama bidan atau puskesmas atau dokter terdekat ya. Ingat waktu-waktu untuk memeriksakan diri di 11-13 minggu pertama kehamilan, 20-24 minggu, 5-6 bulan itu wajib periksa. Kalau tidak ada tanda-tanda bahaya hamil seperti yang saya katakan tadi, keluar darah, keluar air, mual muntah berlebihan. Intinya 3 hal sebenarnya pada kehamilan itu, nggak keluar darah, keluar air, gerak anak. Ya 3 hal itulah yang diperhatikan. Ditambah lagi tanda-tanda peningkatan tekanan darah seperti tadi saya bilang, kepala terasa dibebat, mata berkunang-kunang, mual muntah berlebihan, nyeri ulu hati. Kalau ada seperti itu, segera periksakan diri. Nah, di trimester 3 akhir, itu wajib memeriksakan diri lebih ketat ya. Untuk tempat bersalin, seperti saya katakan tadi, ada kemarin yang bertanya, boleh melahirkan di rumah dah? Tidak dong katanya. Menurut saya jangan melahirkan di rumah nanti. Pertama lindungi diri ibu, kemudian lindungi petugas kesehatannya juga. Sudah mau habis, itu, nanti ya. Sebelum ini mati beberapa detik lagi, saya harus menutup ini dokter, karena nanti akan automatically akan selesai.
intinya tadi sudah Ya. disampaikan oleh Dokter Putu, kita harus jaga kesehatan semua dan Betul. semuanya harus mengikuti himbauan, ya. Dokter, Betul. saya Betul. harus Setuju. menutup ini, Dokter. Terima kasih Ya. atas Sama-sama. partisipasinya dan semuanya nanti akan dihubungi